Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wajah pria berjubah kuning itu segera memucat setelah Han Li mengidentifikasi dia, dan dia tergagap goyah. Saya tidak mengetahui identitas Anda yang sebenarnya selama pertemuan kami sebelumnya, jadi tolong maafkan saya jika saya menyinggung Anda dengan cara apapun, Grand Elder Han. Wanita tahap formasi inti cukup terkejut melihat ini. Saudara bela diri senior Kui ini biasanya adalah pembicara yang sangat lancar, jadi mengapa dia direduksi menjadi kekacauan yang gagap seperti itu? Selain itu, kedengarannya seolah-olah dia telah berkenalan dengan tetua agung sejak lama. Hati wanita itu dipenuhi dengan kebingungan, tetapi dia tidak berani mengajukan pertanyaan. Sedikit senyum muncul di wajah Han Li. Itu bukan salahmu. Aku menyembunyikan basis kultivasiku saat itu untuk tujuanku sendiri, jadi aku tentu saja tidak berencana untuk menyalahkanmu atas apapun. Namun, aku benar-benar terkejut bahwa kamu dapat maju ke tahap formasi inti. Bagaimana kabar saudara seperjuanganmu yang lain? Kultivator berjubah kuning ini tidak lain adalah Kui Huan, kultivator sekte Drifting Cloud yang telah mengundang Han Li untuk berburu Snow Cloud Foxes bersamanya ratusan tahun yang lalu. Kecakapan akar spiritualnya sangat rata-rata, namun dia telah berhasil maju dari tahap kondensasi Qi ke tahap formasi inti. Karena itu, Han Li cukup terkejut melihat ini. Han Li dengan jelas mengingat semua yang telah terjadi ratusan tahun yang lalu, dan senyum masam muncul di wajah Kui Huan setelah melihat ini ketika dia menjawab, kakak senior Wang dan yang lainnya tidak seberuntung aku, mereka tidak dapat melakukannya. Bahkan maju ke tahap pendirian yayasan, dan meninggal bertahun-tahun yang lalu. Begitu, bakat mereka cukup biasa-biasa saja, jadi tidak mengherankan jika mereka tidak dapat maju ke tahap pembentukan yayasan. Sepertinya Anda menemukan beberapa peluang cemerlang, keponakan Kui, desah Han Li. Lebih dari 100 tahun yang lalu, saya tidak sengaja mengkonsumsi ramuan roh, dan basis kultivasi saya berkembang dengan kecepatan yang setelahnya, Kui Huan menjelaskan dengan senyum sedikit malu. Hehe, kamu pria yang cukup beruntung, keponakan Kui. Namun, aku di sini bukan untuk mengejar ketinggalan dan mengenang masa lalu hari ini, aku punya beberapa pertanyaan untuk kalian semua. Han Li tiba-tiba memasang ekspresi serius. Kami pasti akan memberi tahu Anda semua yang kami ketahui, Tetua Han, jawab wanita itu dengan patuh. Bahkan jika Han Li bukan tetua dari Sekte Awan Melayang, dia masih menjadi kultivator nomor 1 di wilayah Surgawi Selatan, jadi dia harus diperlakukan dengan sangat hormat. Aku hanya ingin seolah ada di antara kalian yang menyadari adanya kelainan dengan segel jurang yang jahat di Seven Spirit Islands, Han Li bertanya. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, segel itu tampaknya baik-baik saja. Tim patroli kami dari 7 pulau menjaga segel secara bergiliran, dan tidak ada kelainan yang dilaporkan kepada kami. Apa maksudmu dengan ini, Paman Han? Alis Han Li berkerut setelah mendengar ini. Segel itu dijaga secara bergiliran. Bukankah itu berarti kamu tidak akan tahu jika ada yang tidak beres saat tim patroli dari pulau lain sedang bertugas? Han bertanya dengan ekspresi gelap. Kui Huan dan wanita itu saling memandang, dan yang pertama hanya bisa mengumpulkan keberaniannya saat dia mengakui, kecuali pulau-pulau lain bersusah payah melaporkan masalah ini kepada kami, saya khawatir memang demikian. Namun, yang mengejutkan mereka, Han Li tidak marah setelah mendengar ini. Sebaliknya, secercah cahaya melintas di matanya saat dia tiba-tiba menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, menghasilkan satu set pelat formasi dan bendera formasi dengan warna berbeda. Bawa 36 murid bersamamu dan langsung menuju ke pintu masuk jurang, lalu atur formasi surgawi jahat ini. Aku akan melakukan perjalanan ke jurang maut. Jika ada yang mencoba keluar,
pastikan untuk menjebaknya dengan formasi ini. Saya tidak mengharapkan Anda untuk membunuhnya, pastikan itu tidak lolos, Han Li menginstruksikan dengan tenang. Kui Huan dan wanita itu sangat terkejut mendengarnya, tapi mereka tetap langsung setuju. Tidak ada waktu, pilih muridmu dengan cepat, lalu atur formasi secepat mungkin. Aku akan pergi ke jurang terlebih dahulu. Hehe, semoga ini hanya alarm palsu. Han Li menyampaikan satu set instruksi terakhir sebelum melemparkan alat formasi ke arah dua tahap formasi inti dan naik ke udara. Wanita itu dan Kui Huan buru-buru membungkuk ke arahnya sebelum segera mengeluarkan jimat transmisi suara mereka, menginstruksikan semua murid di pulau itu untuk segera berkumpul. Beberapa saat kemudian, 36 murid dipilih dan dua kultivator formasi inti memimpin mereka menuju jurang. Pusaran besar di masa lalu kini telah berkurang menjadi hanya selebar hingga 600 kaki. Selain itu, ada selusin pilar batu besar yang tersebar di sekitar pusaran. Pilar-pilar itu dibangun dari bahan yang seperti logam, tetapi juga seperti kayu, dan mampu mengapung di air laut sekitarnya. Han Li melayang di atas penghalang cahaya dan memeriksanya dengan mata menyipit. Ada 8 kultivator yang berdiri di belakang Han Li, salah satunya tahap formasi inti berjubah merah, yang bertanya dengan ragu, "Senior Han, seperti yang Anda lihat, segelnya benar-benar tanpa cedera. Mungkinkah informasi yang Anda terima apa mungkin salah?" Para kultivator dari 7 pulau kami terus-menerus mengawasi tempat ini, dan kami tidak pernah membiarkan penjaga kami lengah. Murid pendirian yayasan yang tersisa berdiri lebih jauh, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Aku tahu setidaknya setengah lusin metode untuk menyusup ke segel ini tanpa merusaknya. Bukan tugas yang sulit untuk melewati kalian, jawab Han Li dengan dingin bahkan tanpa menoleh. Kultivator berjubah merah hanya bisa memberikan senyum masam sebagai jawaban. Murid dari sekte saya akan segera tiba untuk membentuk formasi untuk memperkuat pintu masuk. Yang harus Anda lakukan adalah bekerja sama dengan mereka. Tidak akan ada masalah bukan? Han Li bertanya dengan dingin. Tidak sama sekali. Senior, apakah kamu benar-benar akan masuk melalui segel? Kultivator berjubah merah bertanya dengan ragu-ragu. Han Li melihat ke langit, dan menjawab tanpa ragu, "Tentu saja aku akan melakukan perjalanan ke jurang maut. Kalau tidak, mengapa aku datang ke sini secara pribadi? Kondisi paling lemah, jadi ini waktu terbaik bagiku untuk memasuki jurang maut." Waktunya tepat tengah hari, dan terik matahari telah mencapai titik tertingginya di langit. Kultivator berjubah merah juga menatap matahari yang menyilaukan, dan ekspresi tercerahkan muncul di wajahnya. "Baiklah, kalian semua bisa kembali ke apa yang kalian lakukan, aku akan memasuki jurang sekarang." Han Li tidak ingin menunda lagi. Lengan bajunya berdesir dan bola api 3 warna muncul di tangannya, berubah menjadi kipas Triflame. Han Li kemudian melambaikan kipas dengan lembut di udara dan rune mulai muncul di kipas saat api 3 warna muncul di permukaannya. Tubuh Han Li bergoyang dan dia menembak langsung ke arah penghalang cahaya sebagai seberkas cahaya biru. Pada saat yang sama, dia melambaikan kipas Triflame ke arah penghalang cahaya, dan kipas itu berubah menjadi bila api yang sangat tajam di tengah ledakan yang menggema. Bila api dapat dengan mudah merobek celah yang lebarnya sekitar 10 kaki ke penghalang cahaya, dan ki iblis hitam pekat meletus dari dalam sebelum mencoba menembus udara. Ekspresi kultivator berjubah merah sedikit berubah setelah mendengar ini, sementara semua kultivator pendirian yayasan tanpa sadar mengeluarkan teriakan kaget. Namun, Han Li telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya saat dia dengan kejam mengayunkan lengan bajunya yang lain ke bawah. Semburan cahaya biru segera dikirim menyapu ke bawah, langsung menekan ki jahat yang bocor dengan tekanan spiritualnya yang sangat besar. Setelah itu, semburan cahaya biru menyala saat Han Li terbang ke jurang. Penghalang cahaya putih dengan cepat disegel lagi,
dan bahkan tidak ada satu pun gumpalan Ki jahat yang berhasil melarikan diri. Kultivator berjubah merah menghela nafas lega dan pada saat yang sama, senyum muncul di wajahnya. Dengan hadirnya kultivator hebat nomor 1 di wilayah selatan surgawi, dia tidak perlu terlalu gugup. Tepat pada saat ini, salah satu kultivator yayasan pendirian berdiri di belakangnya tiba-tiba berteriak, "Paman, lihat!" Kultivator berjubah merah goyah setelah mendengar ini sebelum berbalik ke arah yang ditunjuk oleh murid itu. Di kejauhan, beberapa puluh garis cahaya meluncur ke arah mereka. Mereka murid sekte Drifting Cloud. Sepertinya senior Han cukup serius tentang hal ini. Mungkinkah memang ada iblis kuat yang menyelinap ke dalam jurang? Kultivator berjubah merah bergumam dengan ekspresi rumit di wajahnya. Di tengah hamparan luas Ki jahat hitam pekat di dalam jurang, Han Li telah memanggil petir iblis Devilbane untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, dia maju menuju titik terdalam di jurang di tengah serangkaian guntur yang bergemuruh. Busur emas petir di sekitar tubuhnya terjalin tanpa henti dengan Ki jahat di udara, dan yang terakhir terus-menerus diberantas di belakang Han Li. Han Li tidak menghiraukannya saat dia membuat serangkaian segel tangan berulang kali, melepaskan teknik rahasia dari seni formasi Naschen yang mendalam. 10.000 kaki, 20.000 kaki, 30.000 kaki. Han Li mempertahankan keluaran teknik rahasia tanpa jeda, tetapi dia tidak mendeteksi apapun dalam indera spiritualnya. Saat dia menggali lebih dalam ke dalam jurang, ekspresinya secara bertahap menjadi gelap. Setelah mencapai kedalaman sekitar 70.000 hingga 80.000 kaki, bahkan dia mulai meragukan perkiraannya. Mungkinkah prediksinya salah? Mungkinkah Naschen Soul kedua tidak pernah datang ke sini, dan malah pergi ke tempat lain untuk berkultivasi? Saat pikiran-pikiran ini berkelebat di benak Han Li, ekspresinya tiba-tiba berubah dan berhenti. Ekspresi muram muncul di wajahnya saat dia membuat segel tangan alternatif. Pada saat yang sama, dia mulai melantunkan sesuatu dengan suara rendah, dan dia melihat langsung menatap lurus ke depan dengan tatapan tak berkedip dan cahaya biru berkilauan di matanya. Tiba-tiba, ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia tampak agak tidak yakin. Setelah ragu-ragu sebentar, dia beraksi lagi. Namun, pada kesempatan ini, Han Li tampak sangat jelas di mana targetnya berada, dan gerakannya jauh lebih tegas dan terarah. Dia turun lebih jauh hingga 4.000 kaki, setelah dia mendengar geraman liar yang rendah. Dia mengerutkan bibirnya dan melambat secara signifikan saat turun. Pada saat yang sama, dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar kipas Triflame. Cahaya biru yang berkilauan di mata Han Li menjadi lebih menyilaukan saat dia menatap tajam ke Ki jahat di bawah dengan tatapan tak berkedip. Di basis kultivasi Han Li saat ini, jika dia melepaskan Brightside Spirit Eyes dengan sekuat tenaga, dia sudah bisa melihat hingga 1.000 kaki jauhnya di Myriad Depth Devilish Abyss. Namun, hal-hal menjadi agak buram pada jarak lebih dari 500 kaki. Sekitar 1.000 kaki di bawah Han Li, ada sosok hitam tinggi dan lebar yang mengeluarkan raungan. Han Li melihat ke bawah dengan mata rohnya, dan menatap langsung ke mata merah setan sosok hitam itu. Rasa dingin mengalir di tulang punggung Han Li. Mata merah di bawah dipenuhi dengan kekerasan dan kebrutalan, dan itu bukanlah mata manusia normal. Sebaliknya, mata itu milik binatang buas yang gila dan haus darah. Han Li masih bertanya-tanya apakah makhluk gila di bawah adalah target perjalanannya ketika raungan gemuruh berhenti tiba-tiba, dan sosok hitam di bawah bergoyang sebelum menghilang ke Ki jahat yang mengelilinginya. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat melihat ini, tapi dia hanya menarik perisai perak dari dalam lengan bajunya dengan tenang. Perisai itu kemudian berubah menjadi penghalang cahaya perak yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tepat ketika dia telah mengatur langkah-langkah pertahanan itu, Ki jahat di belakangnya tiba-tiba mulai melonjak ketika lengan setan hitam berbulu melesat seperti kilat, menabrak langsung ke penghalang cahaya.
Ledakan menggelegar meletus, dan cakar iblis menancapkan diri lebih dari setengah kaki ke dalam penghalang cahaya perak. Han Li merasakan penghalang cahaya di sekelilingnya bergetar hebat saat semburan kekuatan besar datang ke arahnya. Ekspresinya sedikit berubah, dan hanya setelah melangkah maju barulah dia mampu menyerap kekuatan yang menakutkan ini. Dia melambaikan tangan di udara dan pedang emas yang panjangnya beberapa kaki muncul. Dia melingkarkan jari-jarinya dengan kuat di sekitar gagang pedang sebelum menyerang dengan cepat di belakangnya. Cahaya keemasan menyala, dan setengah lengan berbulu dipotong oleh pedang emas. Sosok hitam itu meraung saat terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berdiri tegak. Namun, itu terus memelototi Han Li dengan keganasan di mata merahnya. Han Li berbalik dan memeriksa sosok hitam itu sebelum menghela nafas. Jadi itu benar-benar kamu. Tampaknya kamu gagal dalam upayamu untuk menyuntikkan ki jahat ke dalam tubuhmu, dan telah kehilangan kewarasanmu karena devilfikasi. Sosok hitam itu hanya berjarak sekitar 100 kaki darinya, jadi dia bisa melihat sekilas dengan jelas. Makhluk jahat itu memiliki kemiripan yang kuat dengan Han Li's Sovereign Devil Corps, tetapi sebagian besar jubah hitamnya telah robek, memperlihatkan petak besar untuk bulu mayat yang panjang. Ada juga sisik seukuran kepalan tangan hitam pekat yang tumbuh di beberapa daerah vitalnya, dan sisik itu berkilauan dengan cahaya menyeramkan di tengah kegelapan. Tidak ada setetes darah pun yang menetes dari lengan mayat iblis yang terputus. Itu memancarkan geraman rendah dari mulutnya dan menatap tajam ke pedang emas di tangan Han Li, tapi itu tidak menyerang Han Li lagi. Serangan pedang Han Li yang kuat telah menanamkan benih kewaspadaan di dalam hatinya. Oleh karena itu, meskipun ia tidak menginginkan yang lebih baik daripada mencabik-cabik Han Li dengan tangan kosong, naluri mempertahankan diri mencegahnya menyerang. Ada kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, tapi kelihatannya dia benar-benar kehilangan kecerdasannya karena devilfication-nya, bahkan dia tidak memiliki kapasitas mental untuk memanggil senjata untuk digunakan dalam pertempuran. Ternyata meskipun ki jahat di Myriad Depth Devilish Abyss tidak sekuat yang disegel di dalam Gunung Kunwu, tingkat devilfikasinya masih jauh melampaui antisipasi Naschen Soul kedua. Selanjutnya, Naschen Soul kedua telah meramalkan bahwa Han Li akan segera tiba di jurang maut, dan dalam urgensinya, itu meningkatkan masuknya ki jahat ke dalam tubuhnya selama tahap akhir kultivasinya. Naschen Soul kedua memang memiliki teknik pengembangan hebat, namun terlalu sibuk mengolah seni yin yang mendalam, dan baru mencapai lapisan kedua teknik pengembangan hebat. Mayat iblis mampu menahan proses devilfication, namun Naschen Soul tidak dapat melakukannya dan akhirnya menyerah, sehingga kehilangan kewarasan dan kecerdasannya. Pada titik ini, mayat iblis hanyalah makhluk setengah iblis yang diperintah hanya oleh insting. Han Li dengan hati-hati memeriksa lawannya, dan akhirnya dapat memastikan bahwa lawannya memang telah kehilangan semua kecerdasannya. Dia menghela nafas lega setelah melakukan pengamatannya, tetapi pada saat yang sama, dia menemukan perkembangan ini agak lucu. Dia telah menganggap Naschen Soul kedua sebagai musuh yang sangat kuat, dan telah terbang selama sebulan berturut-turut tanpa istirahat untuk sampai ke sini, hanya untuk dihadapkan pada skenario lucu seperti itu, yang membuatnya agak terdiam. Namun, tidak diragukan lagi akan jauh lebih mudah untuk menaklukkan lawan seperti itu, dan menangkapnya harus menjadi hal yang mudah. Dengan mengingat hal itu, Han Li segera mengangkat tangannya, mengangkat kipas Triflame tinggi-tinggi di udara. Melihat lawannya telah kehilangan semua kecerdasannya, dia tidak perlu menahan diri. Yang harus dia lakukan hanyalah membakar tubuhnya secara paksa dengan kipas Triflame. Tanpa tubuh, Naschen Soul keduanya akan dipaksa untuk menyerah. Saat api tiga warna muncul di permukaan kipas Triflame, mayat iblis itu tiba-tiba mengeluarkan raungan. Hembusan angin jahat tersapu di sekitarnya, mengikuti mana ki jahat yang sangat murni tiba-tiba menyatu ke arah lengannya yang terputus sebelum dengan cepat terbentuk.
Adegan yang luar biasa kemudian dibuka, lengan terpenggal mayat iblis itu benar-benar sembuh dalam sekejap mata. Generasi seketika, Han Li goyah saat melihat ini, tetapi senyuman dingin kemudian muncul di wajahnya saat dia menyuntikkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam kipas Triflame. Generasi seketika adalah kemampuan yang langka, tetapi dia telah membunuh lebih dari 1 atau 2 binatang iblis dengan kemampuan bawaan itu. Selama dia benar-benar bisa menghancurkan tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa, tidak akan ada yang tersisa untuk beregenerasi. Teriakan tajam terdengar saat Fire Raven yang berukuran beberapa kaki terbang keluar dari kipas. Ada rune 3 warna yang berputar di sekitar tubuhnya saat ia meluncur langsung ke arah mayat iblis. Di hadapan api 3 warna yang menghancurkan ini, semua ki jahat di sekitarnya langsung direduksi menjadi ketiadaan. Mayat iblis juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah. Jika Naschen Soul kedua mempertahankan kecerdasannya, ia pasti tidak mau menghadapi serangan yang sangat kuat secara langsung. Mayat iblis itu segera tumbuh setinggi beberapa kaki. Kemudian membuka mulutnya dan meledakkan pilar cahaya hitam pekat, langsung menuju ke arah Fire Raven 3 warna. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Di kedalaman jurang yang jahat, bola cahaya 3 warna dan bola cahaya hitam meledak bersamaan, dan kedua belah pihak tampaknya memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga menghasilkan kebuntuan yang intens. Sedikit terkejut muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Kipas Triflame sangat kuat sehingga bahkan para kultivator Naschen Soul tidak akan berani melakukan serangannya secara langsung. Meskipun dia hanya melepaskan sebagian dari kekuatan kipas Triflame, itu masih cukup mengejutkan baginya bahwa mayat iblis tahap jiwa baru lahir mampu berdiri melawan. Dia melihat bentrokan yang terjadi di dekatnya, dan matanya sedikit menyipit. Rune 3 warna berputar di sekitar api menyala dengan keras sebelum api akhirnya mampu mengalahkan bola cahaya hitam, perlahan menelannya sebelum melonjak menuju mayat iblis. Sebuah cahaya ganas muncul di mata mayat iblis setelah melihat ini. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat melihat ini, dan sepasang sayap biru dan putih muncul di punggungnya mengikuti petir yang keras. Sayap di punggungnya mengepak dengan lembut, dan seluruh tubuhnya menghilang. Detik berikutnya, busur petir biru melintas di belakang mayat iblis. Han Li muncul tanpa suara dari dalam busur petir sebelum mengarahkan pukulan dahsyat ke punggung mayat iblis itu. Tinju biru besar yang berkilauan muncul di udara sebelum meluncur ke arah mayat iblis dari belakang. Mayat iblis benar-benar tertangkap basah dan dikirim terbang di tengah dentuman keras, terbang lebih dulu ke hamparan luas api 3 warna di depan. Iblis segera mengeluarkan raungan amarah. Namun, api 3 warna menyelimuti tubuh mayat iblis tepat di depan mata tanpa ekspresi Han Li, dengan cepat menyapu ki hitam sebelum memaksa mayat iblis hancur sementara itu sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Rune 3 warna menyala dan mayat iblis benar-benar ditelan. Cahaya dingin melintas di mata Han Li saat dia mempersiapkan diri untuk memadamkan api 3 warna dan menangkap Naschen Soul kedua di dalamnya. Namun, tepat pada saat ini, 3 nyala api berwarna tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah bola cahaya merah tiba-tiba meledak di dalam, dengan paksa meledakkan sebuah lubang ke dalam api. Seberkas cahaya hitam kemudian melesat keluar dari dalam, mencapai ketinggian lebih dari 300 kaki di atas Han Li hanya setelah beberapa kedipan. Hati Han Li tersentak kaget saat dia memfokuskan pandangannya ke atas. Dia menemukan bahwa ada Naschen Soul hijau yang diselimuti cahaya hitam, memegang bendera hitam bertinta di tangan kecilnya. Naschen Soul melihat kembali ke arah Han Li dengan ekspresi dingin, dan kejernihan di matanya menunjukkan bahwa ia telah sepenuhnya memulihkan kecerdasannya. Han Li mendengus dingin saat dia segera mengepakkan sayap badai, di mana dia tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Ekspresi Naschen Soul kedua berubah drastis setelah melihat ini, dan mengibarkan bendera hitam kecil ke bawah.
Dia membuat segel tangan sebelum menusukkan jari ke arah bendera. Spanduk pengayak hantu berputar di udara saat cahaya hitam melintas dengan keras di atas permukaannya. Untaian cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan untuk membuat jaring padat, meliputi area dengan radius beberapa kilometer di bawah Nas Chancel. Nas Chancel kedua kemudian menjerit panjang saat berbalik dan terbang ke atas dengan sekuat tenaga. Di bawah jaring hitam, busur petir biru tiba-tiba muncul dari udara tipis, setelah itu sosok Han Li terungkap. Dia melihat jaring hitam yang turun, lalu ke atas pada Nas Chancel kedua, yang hampir menghilang dari pandangannya. Dia mengepakkan lengan baju ke udara, mengirimkan seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan menebas jaring hitam. Namun, jaring hitam itu hanya bergoyang sedikit. Alis Han Li berkerut saat dia menunjuk ke arah cahaya keemasan. Cahaya keemasan bergoyang, dan lapisan busur petir keemasan muncul menebas jaring hitam lagi. Mengikuti ledakan yang menggelegar, sebuah lubang besar akhirnya diledakkan ke jaring. Han Li segera meluncur melalui lubang, berubah menjadi seberkas cahaya biru saat ia bergegas menuju Nas Chancel kedua. Sementara itu, di pintu masuk Myriad Depth Devilish Abyss, ada beberapa puluh kultivator berdiri di sekitar segel dengan bendera formasi dan pelat formasi di tangan. Mereka semua mengenakan ekspresi fokus penuh saat cahaya spiritual dengan warna berbeda berkilauan dari alat formasi masing-masing, menunjukkan bahwa formasi telah diaktifkan. Tiba-tiba, ledakan keras meletus dari dalam segel putih, diikuti oleh getaran hebat. Pedang besar berwarna hitam pekat yang panjangnya beberapa puluh kaki menembus segel sebelum menimbulkan luka di atasnya yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Sebuah bola cahaya hitam kemudian ditembakkan dari dalam.